Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia, lalu berada di tempat yang mulia, serta berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Allah berikan 3 kemuliaan sekaligus. Pertama, kita berada di hari Jumat, di mana kita ketika banyak bersyukur dan berselawat, insya Allah kita akan mendapat banyak manfaat yang berlipat-lipat, sehingga kita bisa terhindar dari mudarat dan kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Lalu kita berada di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di hari Jumat, di tempat yang mulia, di rumah Allah. Lalu berkumpul bersama orang-orang yang mulia, yang tidak sembarang orang bisa melangkahkan kakinya untuk menuju tempat mubarakah ini. Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang di dalam hatinya yang memenuhi panggilan darinya, hayya 'alas shalah. Kita tahu itu memang panggilan saudara kita, tapi yakinlah itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Baru-baru saja kemarin kita melewatkan satu hari yang begitu bersejarah di dalam bangsa kita. Hari Sumpah Pemuda. Lalu di bulan yang sama juga bertepatan dengan Rabiul Awal, hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula hari meninggalnya beliau. Ada banyak korelasi yang kita bisa dapatkan untuk kita petik pelajaran yang begitu luar biasa dari Hari Sumpah Pemuda. Di dalam Islam begitu banyak kemuliaan dan keutamaan buat para pemuda yang Masya Allah, yang semangatnya berkobar, yang mengalahkan semangatnya orang-orang generasi pendahulunya. Masya Allah, kita melihat bagaimana Islam itu begitu memberikan keutamaan bagi para pemuda dan diabadikan dalam sejarah. Namun sebelum kita membahas keutamaan, ada banyak fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana generasi pemuda kita agak miris dan ironis. Dulu rasa malu begitu kita junjung tinggi, namun saat ini dengan sebuah aplikasi yang begitu mudahnya kita melihat anak-anak muda kita ini begitu gampangnya mengumbar aurat, terutama para pemudi, anak gadis kita. Dari sinilah sebenarnya yang harus disentuh relung jiwanya, bukan hanya sekedar pemudanya, tapi bagaimana orang tuanya dalam mendidik mereka. Karena kita adalah teladan, kita adalah contoh. Dan saat ini agak miris ketika orang tua kadang kalau sudah dewasa, sudah mulai beranjak, anak kita ini usianya sudah masuk SMA, ketika orang tuanya bilang, "Mana pacarmu, Nak? Kenapa tidak bawa pacarmu ke rumah?" Naudzubillah, naudzubillah. Bukankah itu sudah menjadi tanda-tanda suatu kemunduran dari moral kita? Bagaimana mungkin kita membiarkan anak kita ini mendekati yang namanya zina? Walaupun mungkin tidak berzina, tetapi kan itu adalah proses pendekatan. Maka mari kita belajar dari sejarah bagaimana sosok Nabi Yusuf, yang bahkan dia digoda sama cewek yang sangat cantik, bangsawan, kaya raya, tapi Nabi Yusuf alaihissalam mampu menepisnya. Padahal di dalam gelora hatinya juga ada keinginan dan rasa suka terhadap wanita cantik tersebut, tetapi dia menolak. Karena dia yakin bahwa yang
bisa mempersatukan mereka adalah pernikahan, bukan dengan pacaran. Apalagi saat ini kita tahu budaya kita agak mahal memang. Mahal panainya. Mungkin maharnya cuma seperangkat alat sholat, tetapi ketika sudah membahas prosesnya itu agak mahal. Makanya banyak jalan pintas menuju Roma, kata sang pemuda. Akhirnya mereka coba-coba. Tak ada yang tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar mereka, menggunakan handphone mereka. Kita tidak pernah bisa kontrol lagi. Mungkin kita sudah tidur, akhirnya anak kita melanjutkan bagaimana mereka bergaul lewat komunikasi yang lebih dipahami oleh mereka dibandingkan kita sebagai orang tua. Yang kita tergolong gaptek, mereka anak muda kita ini begitu gampang mengakses. Dia gampang berkomunikasi dengan lawan jenis lewat handphone. Bagaimana bisa kita menghindarkan mereka dari gadget? Padahal sudah memang eranya kita menggunakan gadget. Lalu bagaimana mentaktisi itu semua? Tidak ada cara lain jamaah sekalian selain kita menanamkan 3 perkara. Yang pertama, masyiral muslimin rahimakumullah, yang akan menjadi solusi atas permasalahan pemuda-pemudi kita saat ini adalah kita menanamkan apa peran mereka sebagai pemuda. Kita tahu bahwa pemuda itu memang masih miskin dengan pengalaman, tapi yakinlah bahwa pemuda itu kaya akan masa depan. Berbeda dengan kita sebagai orang tua yang sangat banyak dengan pengalaman. Garam lebih dulu kita makan, tetapi yakinlah bahwa masa depan kita itu semakin sedikit di dunia ini. Masa lalu kita yang terlalu banyak, sedangkan anak muda kebalikannya. Mereka punya masa depan yang masih begitu banyak. Tapi kadang kita melihat anak muda kita ini masih miskin pengalaman. Justru disitulah berikan dia ruang, berikan dia panggung, berikan dia kesempatan. Seperti misalnya ada sebuah kegiatan, ikutkan mereka dalam sebuah aktivitas. Lalu kita juga pahamkan bahwa anak muda itu dalam fikih, para ulama itu sepakat kalau dia sudah mukallaf, dia sudah dapat beban syariat, usianya adalah usia 15 tahun. Ini para ulama sepakat, kalau sudah memasuki usia 15 tahun, itu tidak boleh lagi diberikan uang oleh orang tuanya, termasuk walinya. Entah di sini dia tinggal sama pamannya, karena mungkin orang tua sudah tiada, sehingga dia akhirnya menumpang bersama keluarganya. Usia 15 tahun, para ulama sepakat tidak boleh lagi mereka bergantung kepada orang tuanya dan walinya. Jadi kalau mereka masih meminta tangannya di bawah seperti ini posisinya, uang jajan, uang SPP, ya, uang makan, uang kuota, dan uang-uang lainnya, maka dia tergolong fakir, kata para ulama. Semua ulama sepakat. Jadi kalau usianya masih di bawah 15 tahun, itu masih tanggungan kita. Tapi kita sudah harus persiapkan mereka. Bukan nanti pas 15 langsung tiba-tiba langsung mereka ini tidak diberikan lagi uang jajan. Tidak begitu. Ada rentetan. Makanya kenapa usia 1 sampai 7 tahun itu kita betul-betul membersamainya. Waktu kita habiskan bersama mereka. Karena mereka ini terlalu cepat tumbuh. Nanti kelak kita pengen peluk mereka, dia sudah ogah, dia sudah tidak mau. Teamina peluki. Kecil-kecil itu masih bagus, dia masih butuh pelukan kita sebagai orang tua, butuh pelukan dari ayah dan ibunya. Sebuah penelitian membuktikan bahwa anak kecil kalau sering dipeluk oleh ayahnya, maka IQ-nya, intellectual quotient-nya itu akan meningkat. Jadi cenderung bagus hitung-hitungannya, matematikanya, fisikanya kalau pelajaran di sekolah. Kalau rajin dipeluk oleh ibunya, maka dia akan meningkatkan emotional quotient-nya atau EQ. Ini penelitian yang membuktikan. Tapi sayangnya Indonesia dikenal sebagai fatherless country. Apa itu fatherless country? Sebuah negara yang kekurangan peranan ayah di dalam rumah. Lebih banyak peran sosok ibu. Akhirnya apa? Kebanyakan anak-anak kita ini lebay dan alay. Lebay dan alay. Tidak ada pendirian, tidak ada prinsip. Karena ayahnya sibuk terus di luar rumah, padahal kalau dia sudah sampai di rumah, sudah waktunya membersamai anak. Jangan sampai kita hanya menyisakan waktu sisa dengan amarah yang kita bawa,
Dan kalau kita sudah sampai, anak-anak kita tidak dapat lagi kesempatan bermain bersama kita. Ini kalau masih di bawah 7 tahun. Dan perannya juga kita harus pahamkan di usia 7 sampai 10 tahun itu sudah masa di mana kita mengajak mereka untuk apa? Mulai untuk sholat. 7 sampai 10 tahun ini sudah harus ada beban kita juga nih membersamai terus anak kita, bawa ke masjid. Tapi tidak ada paksaan di situ, membawa, memberikan contoh. Kita ajak dia sholat, kalau kita misalnya sholat sunnah di rumah, ajak di samping kita, di samping kanan kita. Sampai akhirnya di usia 10 tahun itu sudah waktunya kita mulai sedikit tegas. Bahkan kata Rasulullah, kalau dia tidak sholat maka dipukul. Lalu di usia 11 sampai usia 14 inilah masa pre-akil balik. Pra-akil balik ini adalah perayaan di mana di situ sudah mulai kita ikutkan anak-anak kita untuk mulai magang, belajar langsung dari sosok maestro. Apa itu sosok maestro? Kalau dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita belajar dari sosok baginda Nabi kita, itu usia kecil, itu masih muda sekali, itu sudah magang dan dagang bersama pamannya, magang dan dagang bersama pamannya. Bahkan ketika masih usia 6 tahun itu sudah mulai mengembala kambing. Bayangkan menggembala kambing bukan cuma 1, 2, 3 ekor, ratusan ekor. Makanya kepemimpinan dari sosok Nabi Muhammad itu muncul. Karena kambing itu adalah hewan yang sangat susah untuk diatur. Jadi kalau ini sudah bisa diatur, itu luar biasa dampaknya juga ketika kita sudah berjumpa mengatur manusia dalam jumlah yang banyak. Karena hewan yang paling susah diatur itu kambing, bayangkan. Lalu usia 12 tahun Rasul itu sudah magang dan dagang, bahkan menjadi eksportir. Eksportir ini membawa barang dari dalam negeri ke luar negeri. Masya Allah, sudah mulai mandiri. Sudah mulai mandiri. Jadi ketika Rasulullah membawa barang, itu luar biasa. Jaraknya yang begitu jauh, bayangkan ribuan kilometer. Jadi kalau saat ini tuh kalau kita mau bawa barang tinggal jualan online, tinggal dibawa oleh ekspedisi sampai ke customer kita, ke tim kita, ke mitra kita, dimanapun mereka berada. Dan Rasulullah sudah pernah mencontohkannya. Dan luar biasanya, akhirnya pengangguran itu sebenarnya bisa dikatakan tidak ada. Kalau sejak dini anak kita itu sudah belajar bersama maestro. Maestro ini adalah sosok orang sukses dan soleh. Dua rumusnya kalau kita mau kasih pintar ini anakta dan kasih bagus akhlaknya. Kasih bergaul dengan sosok maestro. Jadi orang sukses di sebuah bidang. Contoh, anak kita observasi ternyata dia punya minat di bisnis. Kasih maganglah dia. Contoh, dia suka belajar tentang bisnis laundry. Kasih belajar sama orang yang punya laundry. Lalu dia magang di sana. Bagaimana proses A sampai Z-nya, proses laundry itu. Bagaimana pencatatan. Dan dia belajar dari situ. Sudah mulai usia 12 kita kasih magang. Dan akhirnya ketika sudah masuk SMA kelas 1, sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Itulah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan heran di usia 25 tahun itu dilamar sama mitranya sendiri, orang terkaya yang ada di Mekah. 2/3 seluruh kekayaan orang Mekah kalau dikumpul miliknya sang istri, oleh sosok yang melamar Rasulullah lewat pamannya. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Jadi yang lamar nanti anaknya itu bukan dia yang datang, tapi sosok wanita-wanita yang melihat. Kalau orang sudah ada isi dompetnya, itu datang sendiri. Hati-hati yang akan memikatnya. Tapi sekarang ini bagaimana caranya? Anak-anak kita dimanja terus. Kuota kita bayarin terus. Padahal sudah usia 15 tahun. Di sini kita belajar untuk mulai menanamkan bagaimana peran mereka sebagai pemuda. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah selalu bacakan kisah demi kisah orang-orang terdahulu. Seperti Muhammad Al-Fatih. Bagaimana sosok Muhammad Al-Fatih di usia belasan tahun, dia sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Dia hanya terpengaruh dengan sebuah hadis bahwa ya sebaik-baik pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel itu, dia adalah amir sebaik-baik pemimpin. Dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dan akhirnya Muhammad Al-Fatih ini akhirnya terus terinspirasi. Karena apa? Ayahnya, orang tuanya selalu menanamkan bahwa ada hadisnya Rasulullah, ini adalah orang-orang yang sebaik-baik pasukan dan yang memimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih membuktikan itu, Masya Allah. Dia memimpin 4 juta pasukan.
Bayangkan kita memimpin 2 karyawan saja kadang kita banyak drama. Apalagi kalau 4 juta pasukan. Itu bagaimana polanya? Luar biasa. Kita kisahkan mereka, jangan sampai kita hanya selalu tontonkan mereka dengan Iron Man, Spider-Man, Batman, dan man-man yang lain. Padahal ada kisah nyata yang lebih nyata daripada sekedar film-film fiktif itu. Di saat kita nontonkan mereka film-film tersebut, jangan lupa untuk selalu menceritakan mereka kisah yang betul-betul nyata, yang pernah menjadi tinta emas di dalam sejarah. Jangan sampai kita abai. Rata-rata orang itu terinspirasi karena kisah. Kita tanamkan mereka dengan kisah-kisah yang betul-betul heroik. Karena mereka ini, anak-anak kita itu semangatnya kan berkobar. Jangan sampai kisah-kisah cuma drama Korea. Selama ini kita hanya tanamkan mereka dengan drama demi drama. Akhirnya anak-anak kita jadi alay. Bukan hanya wanitanya saja, anak gadis kita, bahkan anak laki-laki kita juga ikut-ikutan. Naudzubillah. Jadi kisah ini kita perbanyak. Berikan selalu mereka dengan kisah-kisah yang positif. Lalu yang ketiga, Masyiral muslimin rahimakumullah, ini sangat penting sekali kita ajarkan ke anak kita. Kalau tadi itu kita memegangkan mereka sama orang sukses dan soleh, lalu kita kisahkan mereka dengan kisah-kisah yang baik. Lalu yang ketiga, ajak mereka untuk datang menuntut ilmu agama. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu agama. Ilmu dunia sudah banyak yang kuasai. Mereka ini tanpa kita ajari, mereka ini gampang sekali mendapatkan informasi. Apalagi sekarang era sosial media, sampah informasi itu begitu berseliweran. Kita nggak bisa kontrol, ini datang lagi, ini lagi. Kita nggak bisa lagi mengontrol informasi. Dulu kita kesulitan informasi, mengandalkan hanya lewat koran, mengandalkan hanya lewat televisi. Sekarang dengan di tangan saja, setiap detiknya informasi itu datang bagaikan sampah yang dibuang-buang. Saking banyaknya. Nah, yang paling utama di sini adalah filterisasi. Nah, bagaimana bisa memfilternya kalau tidak ada agama di dalam hati anak kita? Tidak ada agama di dalam relung jiwa anak kita. Itulah kenapa kita ajak mereka untuk mereka selalu menuntut ilmu. Jadi kenapa mereka ini bisa sukses? Akhirnya bukan hanya sekedar sukses, tapi juga bisa menjadi anak yang soleh. Istilahnya adalah sukses berkah. Anak kita ini suka pada proses sukses. Akronimnya sukses, suka pada proses, suka proses. Lalu dia juga mendapatkan berkah dalam hidupnya. Apa itu berkah? Berkah berhasil karena Allah, bekerja karena Allah, berharap kepada Allah. Kalau Anda menanamkan ketiga hal ini saja, insya Allah, maka lihatlah anak-anak kita. Tapi itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada teladan terbaik dari diri kita sebagai orang tua. Sebagai penutup, ada kisah dari sosok Wawan namanya. Wawan ini waktu kecil dia masuk SD usia 4,5 tahun. Dan dia dididik oleh ayahnya memang untuk selalu ke masjid, selalu belajar, dan selalu harus terbaik di sekolah. Tapi ketika kelas 4, dia harus tinggal kelas. Karena ternyata usianya terlalu muda masuk ke sekolah. Ketika tinggal kelas, dia akhirnya mendapati satu potensi terbaik, yakni dia punya kelebihan di dunia bahasa. Dia mempelajari bahasa Inggris. Orang tuanya mendukung dia. Dia fasilitasi, bahkan bikin yayasan supaya anaknya ini lebih bisa jago dalam bahasa, terutama bahasa Inggris. Dan akhirnya ketika SMP, dia belajar lagi terus dan dia menjadi salah satu siswa yang mendapatkan nilai terbaik di pelajaran bahasa, terutama bahasa Inggris. Lalu akhirnya ketika SMA, sang anak ini mendapat hidayah, belajar agama dan sebagainya. Sempat orang tuanya ini tidak merestuinya, terlalu fanatik. Tapi sang anak ini selain dia suka dengan dunia bahasa, dia juga ternyata jatuh cinta dengan agama. Tapi sayangnya orang tuanya tidak terlalu mendukung untuk terlalu fanatik. Sampailah akhirnya sang anak ini kuliah. Dan di SMA-nya itu dia menjadi siswa teladan. Ya mungkin orang tuanya tidak tahu bahwa dia belajar agama, dia memberikan teladan buat siswa-siswa yang lain menjadi siswa teladan. Lalu dia pula akhirnya bisa mendapat penghasilan sendiri di usia SMA. Uang jajan dari orang tuanya masih Rp2.000. Saat itu tahun 2006. Tapi ketika dia mulai bisa mengajar juga, dia jual skillnya, dia jual kemampuannya bahasa Inggris, dia ajar kepada anak-anak SMA.
Dia dapat penghasilan dari mengajar privat dan kelas, dia pula dapat gaji ketika mengajar di yayasan, dan Masya Allah ketika kuliah, ayahnya dapat hidayah. Ayahnya pula dapat agama dan akhirnya mendukung anaknya pula untuk masuk terus belajar agama. Sang anak ini terus didoakan, terus diberikan dukungan, dan akhirnya sang anak ini menjadi seorang motivator. Dia menjadi penulis buku, dia menjadi pengusaha, dia keliling di 16 provinsi, di 50 kota untuk berbagi inspirasi di mana-mana. Dan akhirnya saat itulah dia menulis buku juga, ada kurang lebih 4 buku yang sudah ada di Gramedia. Dan orang tua ini adalah orang yang paling bangga. Kenapa? Di setiap tulisan bukunya, sang anak di setiap karyanya, dia menuliskan nama ayah dan ibunya. Di buku pertama dia menulis tentang ayahnya, di buku kedua dia menulis tentang ibunya. Bagaimana sosok sang ibu juga yang pejuang di dalam pasar, dia terus berdagang dan menghidupi juga anak-anaknya sampai bertumbuh dewasa, dan disitulah lahirlah fitrah dari sang anak. Dan akhirnya sang anak supaya mempertahankan akidah dan tauhidnya, dia melamar gadis seorang hafizah, penghafal Quran, supaya dia menetapkan keimanannya di dalam agama Allah. Lalu akhirnya sang anak ini terus hidup dalam dakwah dan dagang. Dan orang tua terus mendoakan dan mendukungnya. Coba bayangkan kalau anak-anak kita dukung seperti itu, ya mungkin kita belum dapat hidayah, tapi yakin dan percaya Allah yang menggerakkan hati kita. Dan kisah tadi Wawan itu adalah nama kecil khotib Anda pada Jumat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.